Sketsa hidup Mbak Yu dilukis di atas kanvas nestapa. Setiap goresan dan tarikan kuas peristiwa mengguratkan prahara. Silih berganti nelangsa yang getir, bahkan nyaris membuat Mbak Yu lumpuh total. Petaka terjadi pada medio 2017 akibat malpraktik di sebuah klinik pengobatan akupuntur. Telapak kakinya terbakar hingga harus naik meja operasi di sebuah rumah sakit di Jakarta. Tak sekedar menjalani pembedahan, Mbak Yu terpaksa pakai kursi roda selama 1 tahun, serta bolak-balik rumah sakit setiap minggu demi mengganti plasentai di kaki. Tapi, benarkah klinik akupuntur menolak bertanggung jawab? 2017 saya hampir setahun saya pakai kursi roda. Di Bandung saya sudah sempat pakai pengacara, tapi mereka ngakunya nggak kenal, padahal saya di situ hampir 4 tahun. Dan bukti percakapan ada semuanya, visum dokter ada semuanya. Dan sempat waktu media sudah nyium ada satu yang tidak baik, karena kaki saya kan diperban pakai kursi roda selama setahun itu habis, wah maka angka sekian mungkin miliaran mas waktu itu mas, karena hampir 1 miliar lebih saya pakai itu selama setahun. Saya maintenance kaki itu per 2 minggu pasang plasenta mas, karena untuk nimbul lubangnya itu dipasang kaki, bibi saya yang ngurusi, dipasang plasenta, diganti plasenta, dijumpel plasenta biar jadi daging kaki saya. Ini yang paling parah ini lemak loh, bukan ini lemaknya daging kaki saya sampai kelihatan. Ini percakapan dari mereka tuh minta maaf tuh ada tuh. Ini ada semua tak simpen sampai sekarang tuh. Ini pertama kejadian melepuh. Oh sebelum kayak tadi belum iya, pecah, ini pertama masuk begitu kejadian harus aku tak kirim. Ini kok kayak sampai seperti ini. Katanya mereka minta maaf. Nih, saya semua tak kirim ke semua nih. Setelah melepuh seperti ini, data saya masih lengkap semuanya. Ini di bak rumah sakit. Ke depan banyak ruang kerja Mbak Yu, ada tim-timnya nih. Iya. Boleh saya lihat Mbak Yu? Monggo. Tapi maaf ruangannya kecil basement. Ruangannya kecil banget. Nah ini yang tadi saya langsung ke distract dengan ikan cupang. Nah mungkin ini kan ruang kerja tim Mbak Yu. Ini kamar saya. Kamar saya tuh nggak seberapa. Ini kamar saya. Oh. Kamar saya cuma kecil. Seperti biasa dan Mbak Yu, cuman ini Mbak Yu suka meditasi di dalam kamar atau? Ya, kadang-kadang saya emang duduk di sini aja, emang saya juga jarang keluar kemana-mana. Jadi saya habis kerja langsung saya masuk kamar aja. Saya juga jarang tidur, jarang menikmati tidur yang nyaman bagi saya. Ruang Kamar favorit sekecil. Mbak Yu kalau di rumah sini di mana Mbak Yu? Cuma 2 kamar ini aja. Kamar dan ruang kerja? Saya di ruang kerja lebih nyaman. Lebih nyaman? Saya jarang tidur. Oh ini tempat kerja tim-tim Mbak Yu, Mbak Yu? Iya, ini tim saya. Ini ada Nita, ini yang ngurusi saya sama Panji. Ini Mbak Pia ngurusi YouTube. Ada lagi Eco mana tuh? Nah ini satu lagi nih, ini yang editing ini. Oh yang tadi bilang Mbak Yu. Ya. Ada lagi mana bibi saya mana nih? Oh ya. Mana bibi saya? Beda? Nah ini tadi ini Mbak Yu nih saya ke distrik dengan ini nih. Maksudnya saya Nih, sempat ini bibi saya, ngurusi saya 17 tahun ini. sempat yang bareng sama Mbak Yu Iya, ini 17 tahun. 17 tahun ini ngurusi saya. Gimana Bapak bareng Mbak Yu? Sering merasakan kan Mbak Yu cerita tuh, sering merasakan hal-hal aneh kayak gitu. Ya pokoknya yang jelas suka dukanya banyak banget. Sejatinya senyum telah menghias wajah wanita yang mengaku punya hobi menulis puisi serta melukis itu. Gurat sedih serta cemas atas masalah prediksi sudah hilang saat ia keluar ruang kerja. Sayangnya, keceriaan itu hanya bertahan beberapa menit. Ketika duduk di ruang tamu, tangis Mbak Yu pecah. Penyesalan teramat dalam tak bisa menemani ibunda saat menghembuskan nafas terakhir. Dan kebetulan kok waktu saya udah mau pulang hari Minggu pagi, kebetulan ada tamu yang lama mas, tamu itu datang lama dan ada ritual. Saya cepet-cepet, siang ini juga mau pulang ke Jawa. Kalau saya udah feeling saya nggak enak. Ibu saya Sabtu tuh udah mulai sakit, saya udah mau pulang tadi itu mas, sudah siap-siap prepare. Saya insya Allah saya masih bisa nemuin ibu saya hari ini. Kebetulan kok ya dilalah mas ya, tamu saya kok ya itu datang itu kok bisa ngambil sampai yang tadi cuma 1 jam ngambil sampai 3 jam. Saya bilang maaf saya nggak bisa, dia nggak bisa berhenti ngomong terus mau tak gimana. Sambil saya nyari salah kalau dalam kamar, saya busi ibu saya, nyari salah dalam kamar saya ibu saya ngawe-ngawe. Cepat pulang bu, saya tuh sampai dilema bingung saya tuh mas mau pulang gimana. Saya bilang sama ibu saya prepare dulu aja, kita langsung berangkat. Tapi ibu saya butuh masuk ICU jam 7, ibu saya udah nggak ada jam 8-nya itu.
Biasanya gini, berpikir seperti ini, salahnya saya sebagai anak. Saya selama ini cuma mikir, saya itu transfer kebutuhan ibu saya, jarang ketemu, tapi kalau saya kesempatan, pasti saya pulang. Saya cuma mikir, transfer dulu ibu saya, transfer dulu buat kehidupan saya, ibu saya berubah seperti apa, saya kirim dulu semua buat kebutuhan ibu saya. Ternyata yang kebutuhan ibu saya bukan cuma uang, Ya, bukan cuma kehadiran saya. saat itu ya. Itu yang buat yang di luar sana punya harta bukan nomor satu. Itu yang Jadi saya sempat bilang juga ke Mbak Yu bahwasannya pada saat itu Mbak Yu bisa naik pesawat dadakan pun Mbak Yu bisa pada saat itu. Cuman ya nggak mungkin ada, saya udah. ya mungkin jalannya memang susah. Iya, Pada saya saat udah itu mencari pesawat. Maaf. Tapi saya sesali gini, harta nggak ada gunanya kok kalau nggak ada orang tua. Saya punya uang mas, tapi kalau nggak ada orang tua saya punya uang. Saya cuma mikir nyesel waktu saya terbuang banyak tanpa orang tua saya. Saya nggak ada kesempatan, saya pasti pulang saat itu nengok ibu saya. Beliau sakit stroke. Terus satu sisi lagi saya kepengen ibu saya tuh bahagia. Gimana saya juga dokter beberapa dokter untuk operasi stroke gimana seperti apa. Saya sudah mengupayakan itu semuanya mas. Kebetulan saya sudah daftar di Malaysia, kebetulan ada corona juga. Terus saya ke dokter yang di Dokter Cipta yang terkenal, antrinya panjang banget. Saya sudah mengupayakan ibu saya untuk gimana bisa lepas dari stroke mas. Jadi saya berusaha gimana caranya ibu saya berobat yang paling baik buat ibu saya. Sesal tiada akhir serta kata ikhlas jauh panggang dari api, lantaran Mbak Yu dengan segala hartanya tak bisa membawa ibunda untuk berobat di rumah sakit. Ia makin jatuh dalam jurang kecewa lantaran gagal bahagiakan ibunda melihatnya tersenyum di pelaminan sebelum ajal menjemput wanita yang telah melahirkannya. Ingin saya menikah. Ibu saya kepengen saya menikah sebelum ibu saya meninggal dari dulu mas. Nanti kalau kamu nikah, aku pengen anggap dandut ya seperti ini. Dan itu kenaan beliau sampai sekarang yang belum terlaksana. Dan itu bikin saya tuh kenapa hanya untuk ibu saya menikah, saya terlalu ego, saya terlalu dingin dengan orang dan nggak kepengen ibu saya bahagia dengan saya menikah. Itu yang bikin satu berpikir sampai saat ini. Tapi kan menikah juga nggak gampang mas. Saya orangnya kan termasuk orang yang diri, termasuk orang yang tidak bisa gaul sama orang. Dan emang banyak yang senang sama saya juga, saya nggak bohong, ada juga yang senang sama saya. Tapi saya tuh orangnya susah mas gitu loh. Saya termasuk orang yang penyendiri, termasuk orang yang susah terbuka sama orang. Jadi kembali lagi saya minta maaf sama ibu saya kalau sampai akhir hayatnya saya belum menikah. Mbak Yu masih sendiri, tapi sebuah pengakuan mengejutkan yang berujung kontroversi lantaran ia telah menjalin hubungan dengan sosok tak kasat mata, bahkan punya 3 anak. Terlepas dari itu, wanita yang semasa muda mengaku suka naik gunung serta gemar traveling itu nyatanya kini lebih suka menyendiri dan menyepi. Mbak Yu berubah dari yang suka bergaul bahkan sempat berujar jadi primadona di bangku SMA, yakni punya 5 kekasih di waktu yang sama, malah kini menutup diri, lebih senang berdiam diri di rumah. Lantas benarkah selama di Jakarta, Mbak Yu bahkan belum pernah injakan kaki di Taman Mini Indonesia, baru 2 kali ke Taman Wisata Ancol, hingga baru 1 kali ke kawasan Puncak? Saya tipe-tipe apa ya, mungkin penyendiri. Karena saya nggak pintar bergaul, saya nggak pintar untuk beradaptasi dengan orang. Orang kalau sama saya pun saya tuh kadang mikir ini siapa saya baca dulu. Diajak makan aja bareng-bareng, saya perlu orang itu siapa ya? Saya mikir dulu loh. Saya perlu waktu dulu berpikir itu orang itu siapa. Saya tidak bisa pandai bergaul. Hampir berapa belas tahun saya di Jakarta. Paling kembali pintar saya Taman Mini juga belum tahu seperti apa. Ancol baru 2 kali, 3 kali gitu ya. Yang lainnya saya nggak tahu.
Kayak kehidupan saya tuh kalau nggak diajak ya susah. Saya 47 tahun ke puncak baru sekali. Orangnya baik, ramah dia, enak orangnya. Saya Suka ngobrol juga. suka kadang kalau beli toprak juga sering. Sejarah hidup Mbak Yu berlumur paradoks, metamorfosanya ekstrim. Ia menempuh kuliah jurusan desainer, bahkan hingga kini membangun bisnis desain interior. Ketika Mbak Yu belum berniat menikah, seperti apa dua pasang kembar melewati hari-hari di satu rumah yang sama? Adakah kejadian unik dan lucu, seperti saat Elwanda dan Elwandi ditantang untuk menebak mana istri mereka yang berdiri membelakangi dengan rambut tergerai? Benarkah mereka salah memanggil nama pasangan hingga salah menggandeng sang istri? Simak segala keseruan, kisah lucu, serta unik dua pasang kembar sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.